Sebenarnya kalau mau lebih bermanfaat, mesti ada satu orang yang praktek cara sholat yang benar. Tapi itu nanti-nanti aja ya. Kita bahas kulitnya aja dulu, nanti baru ke detil-detilnya. Gitu kan ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya pengen jelaskan dulu, sebelum cara sholat khusyuk, saya mau jelaskan apa definisi orang yang lalai dalam sholat. Kalau sholatnya jam 2 lalai nggak? Sholatnya jam 5 lalai nggak? Kalau lalai, kenapa waktu sholat ada sampai jam 2? Kenapa nggak waktu sholat 15 menit aja biar orang nggak lalai? Hah? Oke. Ini ya. Oke, kalau ada kebutuhan mendesak. Jadi begini maksudnya. Sholat itu adalah wajib. Boleh menunda sholat. Nah, ini yang boleh nih. Boleh dulu nih. Boleh menunda sholat kalau lawannya juga wajib. Contoh. Sebentar, biar paham gini dulu deh. Hukum Islam itu kan ada 5. Pertama, wajib dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, berdosa. Yang kedua, haram dikerjakan, berdosa, ditinggalkan, berpahala. Yang ketiga, makruh dikerjakan, tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Kemudian yang keempat adalah sunnah, dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, rugi kita. Rugi, bukan gak apa-apa. Kok story ya? Oke. Masih jelas? Kemudian yang kelima adalah mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Dia nol. Seperti nol. Dikerjakan tak berdosa, ditinggalkan juga nggak dosa. Tapi nggak ada pahala juga. Nih. Makanya sebelum kita masuk ke siapa orang yang lalai dalam sholat, kita contoh. Hukum Islam yang 5 itu ada undang-undangnya. Yang pertama, wajib kita kerjakan. Haram kita tinggalkan. Makruh kita upayakan tinggalkan. Kan gitu konsepnya. Sunnah kita banyak-banyakkan. Saya ulangi, wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan. Dan yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Apa itu mubah? Nonton TV boleh? Boleh. Berdosa? Enggak. Berpahala? Kurangi nonton TV, ganti dengan sholat sunnah. Gitu maksudnya. Duduk-duduk, ngobrol-ngobrol boleh? Berdosa? Enggak. Kalau gibah ya, enggak, ngobrol-ngobrol. Dari mana tadi? Ngapain tadi? Rencananya mau ngapa lagi? Itu kan gibah, enggak berdosa. Tapi apakah yang mubah? Kalau dosa jelaslah tinggalkan. Sekarang kan kita ngobrol sama siapa tadi? Mau ngapain lagi? Oh, apa aktivitas? Itu kan mubah. Nggak ada nilai dosa. Apakah berpahala? Enggak juga. Kurangi ngobrol-ngobrol nggak penting, ganti dengan baca Quran. Kan gitu konsepnya. Ke mall boleh? Boleh. Belanja boleh? Jangan ke mall seharian. Kurangi ke mall, ganti dengan zikir. Gitu konsepnya. Karena gini, belanja boleh, tapi kan nggak dapat pahala. Nggak juga dapat dosa. Orang mubah. Bukan. Mana ada belanja sunnah? Makanya bukan nggak boleh belanja, tapi jangan seharian. Mau kemana? Ngapain ke mall? Cuci mata? Itu mubah itu. Jadi yang mubah itu dikurangi, Bu. Ganti dengan yang sunnah. Karena konsepnya gini, Bu. Orang yang banyak melakukan mubah, pasti sunnahnya tinggal. Waktu 24 jam cuman.
Kalau kerjanya duduk-duduk, ngalai-ngalai, ngangol-ngangol, pergi ke mall, jajan-jajan, ke pasar-pasar, ngobrol-ngobrol, nggak akan ada yang ngerjain yang sunnah itu. Itu udah pasti itu. Maka kita ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba itu dalam ibadah sunnah, wajib kita semua kerjain. Siapa yang paling baik di antara kita? Yang paling sedikit mubahnya, paling banyak yang sunnahnya. Segampang itulah hukum Islam. Boleh nggak duduk-duduk nongkrong-nongkrong nongki bahasa ibu-ibu? Sisa waktu. Ya, sisa waktu. Nah, ini harus paham dulu konsepnya biar kita nanti tahu yang mana yang lalai, yang mana yang tidak. Oke, duduk-duduk santuy-santuy boleh? Boleh. Kurangi. Jangan macam saya telepon teman saya. Lagi ngapain? Dada Nel, lagi santai-santai. Ya nyo, tuh pagi tuh. Jam 12 saya telepon lagi. Lagi ngapain? Dada lo, ngale-ngale nyo. Jam 4 saya telepon lagi. Lu lagi ngapain? Nonton-nonton aja Nel sambil main handphone. Malam saya telepon lagi ngapain? Dada lo, santuy aja setiap hari santuy ya. Kalau santuy setiap hari, udah otomatis hilang sunnahnya. Jadi kita harus tahu dulu tuh. Ya, ini mau kita kupas lebih detail sedikit ya, 3 menit aja. Wajib laksanakan, wajib sholat, puasa, zakat. Haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan. Ibu kalau mau bener, tinggalkan yang makruh. Yang makruh ini banyak. Nyanyi di kamar mandi makruh. Nyanyi di kamar mandi makruh. Tidur habis subuh, habis asar makruh. Boleh tapi Allah tak suka. Tidur habis subuh, habis asar makruh. Dah. Apa lagi? Ngale-ngale boleh. Kemudian makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang patah. Kalau ada sisir empong ini pakai lagi. Empong itu boleh. Suatu ketika Aisyah bersisir dengan sisir yang patah. Maka Rasul berkata, "La takun kadzalik ya Aisyah, innallaha karaha ma amalat." Jangan kau kayak gitu Aisyah, Allah tak suka perbuatanmu itu. Itu dia. Makruh. Aisyah pernah melakukan, Rasul tidak setuju. Makruh hukumnya bersisir lagi, makan minum di gelas yang sudah sompel atau sumbing. Makruh. Berarti pakai daster yang punya lubang angin nggak apa-apa. Daster koyak nggak apa-apa. Cuman kalau mau pakai daster koyak, yang pak koyak pakai juga. Karena nanti jatuhnya bukan sekedar makruh, baju yang kita beli tak kita pakai mubazir, dosa. Belilah barang kalau kita yakin kita pakai. Boleh nggak beli tas harga 80 juta, jam tangan 200 juta, belilah, dipakai nggak apa-apa. Tapi ada orang beli jam tangan cuma 500, cuma 1 juta, nggak dia pakai, mubazir. Ini kalau ngaji dengan saya Pak ya, ke sholat kesinilah melebar ya. Tapi kan penting gitu kan. Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Makruh. Ya boleh begini-gini boleh. Nah, jadi udah ngerti ya? Yang sunnah tuh banyak-banyak kan. Puasa sunnah, sholat sunnah. Kemarin udah ada tabungan kamu sholat sunnah. Yang mubah tuh kurangi, ganti dengan yang sunnah. Jadi jangan pagi, siang, malam duduk-duduk, ngangong-ngangong, santai-santai, selo-selo, santuy-santuy terus. Itu dikurangi, ganti dengan yang sunnah. Kita balik lagi ke dalam sholat. Yang makruh tuh banyak banget. Nantilah kapan-kapan kita bahas ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, sholat itu boleh nggak ditunda? Boleh Bu? Ya ini pada nggak sabar kalau ya kalau kapan-kapan aja lah kita bahas ya. Kapan-kapan tanggung ya. Sholat itu boleh ditunda kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Contoh, ibu mau sholat, udah ngambil wudu,
Tahu-tahu suaminya bilang, dek, pijitkan abang dulu, dek. Mematuhi suami hukumnya, sholat hukumnya berbenturan. Boleh ditunda sholat karena itu. Itu contoh. Saya ngajar di kelas, atau katakan saya ceramah, terlambat datang, nih pura-puranya aja nih, terlambat datang. Katakanlah saya datang setengah 12, materi belum selesai, terdengar suara azan. Yuk kita dengar azan dulu, Bu, dengar azan. Setelah saya dengar azan, kita dengar azan bersama, nanti setelah azan kita nggak langsung sholat, Bu. Kita lanjutkan dulu ceramah kita sampai jam 1. Saya lanjutkan ngajar saya sampai jam 1. Boleh? Karena belajar mengajar itu juga fardu ain. Wajib. Tunda sholat tuh karena yang wajib boleh. Kita lagi mau sholat, datang anak kita nangis, urus dulu anak tuh sampai agak tenang dikit dia. Selagi masih ada waktu sholat, maka kita boleh melakukannya. Boleh tunda sholat untuk yang wajib. Kerja bagi perempuan bukan fardu ain. Kerja bagi perempuan cuma fardu kifayah. Nah, tapi kalau seandainya pekerjaan itu bisa menyebabkan nyawa seseorang menjadi hilang, misalnya kayak dokter gitu ya, maka ibu boleh dulukan itu. Atau boleh gantikan dengan orang lain kalau bisa. Kalau nggak bisa, boleh. Itu salah satu yang menyebabkan boleh sholat. Kalau gitu nggak lalai namanya. Yang lalai itu adalah kalau dia berbenturan dengan yang mubah tadi. Yang mubah tadi. Jalan-jalan ke mall, azan gitu aja. Azan, sholatnya jam 2, lalai. Dosa. Ke mall, azan, woi, gitu aja tuh. Udah sholatnya setengah 2, itu nggak boleh. Lagi duduk-duduk sama teman. Lagi duduk-duduk sama teman, lagi ngopi-ngopi. Lagi makan bakso, terdengar suara azan. Azan, kayak gitu. Itu nggak bisa. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, boleh ibu-ibu semua melalaikan sholat, bukan melalaikan sholat, menunda sholat kalau berbenturannya adalah dengan yang wajib. Kalau berbenturannya bukan dengan yang wajib, maka ibu-ibu harus melakukan ibadah sholat tepat pada waktunya. Lalai. Kalau pagi itu ya udah sampai jadi kan jam 5 lewat kita bisa setengah boleh kan. Jadi hanya boleh menunda sholat kalau benturannya wajib. Makanya sholat itu kan panjang waktunya, tujuannya bukan untuk lama lagi, bukan gitu. Apa pengganti dari sholat itu sehingga sholat itu bisa kita tunda? Kalau lapar, makruh hukum sholat saat perut lapar. Makan dulu. Enggak, memang enggak boleh. Memang makruh. Makruh dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul pernah bersabda, ketika kalian merasakan ngantuk, maka tidurlah sejenak sampai ngantuk itu hilang. Karena sejenak. Karena kalau seandainya sholat dalam keadaan ngantuk, akan mengakibatkan lupanya istighfar dan zikir kepada Allah. Itu hadis. Oke, saya ulang pelan-pelan. Makruh boleh menunda sholat ketika benturannya adalah wajib. Ngantuk tunda sebentar sampai ngantuknya hilang, bukan sampai besok lagi. Lapar boleh tunda, makanya makruh hukumnya makan saat, makruh hukumnya sholat saat tersedia hidangan dan perut lapar. Makan dulu.
Tapi kalau dingin kita nggak boleh setengah sholat. Kalau dingin kita sesak gitu. Kalau siang Ini kok temanya jadi apa-apa aja yang boleh lalai, apa-apa aja yang boleh lalai. Ini berubah temanya, yang apa yang boleh lalai. Gak apa-apa lah, it's okay. Apa yang boleh lalai ya? Apa coba lagi yang boleh lalai? Kan ibu kita udah tahu hukumnya nih kan. Nah, saya boleh lalai kalau ceramah berarti. Kayak saya habis ceramah jam 2.30 menjelang asar tuh saya ceramah. Nanti habis asar saya berceramah lagi. Saya nggak bisa tuh sholat asar tuh tepat waktu, susah. Itu udah menahun. Jadi saya tetap harus berangkat ke masjid satunya dan sholat asarnya itu di masjid satunya atau di masjid lain yang hampir dekat ke masjid satunya. Tertunda sholat asar saya jadi 4:30 jam 4:20. Karena kalau saya asal berjemaah di masjid yang jam 3:30, wah jemaahnya nanti nunggu sampai jam 5 karena butuh waktu perjalanan. Karena untuk dakwah dia juga fardu ain, itu boleh tuh ditunda. Apalagi untuk ibu-ibu kalau anaknya nangis itu boleh ditunda. Ya? Dalam perjalanan jamaah, ibu-ibu kalau ada rezeki kita ketemu lagi jamaah itu perlu ibu-ibu ngerti caranya. Berapa hari bisa diambil, kayak gimana caranya, kayak gimana niatnya. Jamaah boleh di rumah enggak? Jamaah itu boleh enggak dalam perjalanan? Jamaah itu boleh enggak di mobil? Kalau jamaahnya pas orang sholat berjemaah gimana? Itu satu pembahasan. Nah jadi ini dulu nih. Ya, kemana-mana gitu nih ya. Boleh gitu aja lah. Oke? Enggak apa-apa lah ya. Hukum menunda sholat boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai yang lalai? Kira-kira mau lalai kayak gimana? Kita coba tes. Kalau isya misalnya kita lambatkan supaya kita dapat tahajud malam, boleh nggak? Oke, boleh nggak kita melambatkan isya supaya menggandengkan dengan tahajud? Dalam hadis boleh, tapi tengok makna hadis itu. Boleh, ini para sahabat, dia susah kali bangun malam. Ini dalilnya nih, sumber dalilnya. Seorang sahabat susah bangun malam karena dia masih karena dia masih hanya bisa sholat wajib saja. Kalau dia nggak sholat wajib, dia gelisah. Apa kata Rasulullah? Kalau gitu ada cara. Tunda sholat isyamu sampai kau bangun di tengah malam supaya engkau beban untuk bangun. Paham nggak? Kalau sholat wajib dia beban untuk ditinggalkan. Sholat sunnah enggak, sehingga dia sholat tahajud itu lewat terus. Apa kata Rasul? Kau tunda sholat isyamu di waktu tahajudmu supaya kau beban bangun malam. Itu. Kalau ada yang kayak gitu kasusnya, silakanlah. Tapi kalau kadang bangun kadang enggak, saya nggak nyarankan. Gila nanti sampai subuh. Hah? Batas isya itu sampai azan subuh. Batas isya itu sampai azan subuh. Jadi inilah tutorial lalai dalam sholat. Jadi tutorial. Jadi hanya boleh menunda sholat jika lawannya wajib. Terus lagi ngobrol-ngobrol, celengak-celengok, ngantuk-ngantuk, malas, itu boleh nunda sholat? Enggak boleh. Nantilah. Update status lah dulu. Telepon kawan lah dulu. Tutorial. Paham? Dosa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Celakalah apa? Tengoklah orang-orang yang mendustai agama. Kan? Di antaranya hum an sholatihim sahun. Lalai dalam sholatnya. Kita termasuk mendustai agama kalau kita lalai dalam sholat. Alladzina hum yura'un. Dan orang-orang yang ria. Itu mendustai agama. Ria itu menyebut-nyebutkan kebaikan. Menampak-nampakkan kebaikan. Jadi termasuk. Ya silakan. Waktu Nabi Muhammad Isra itu, Oke. kan beliau tuh melihat ada kaum yang membenturkan kepalanya ke batu sampai pecah, terus nanti kembali lagi dibenturkan lagi. Itu kan katanya karena mereka itu berat dalam melaksanakan sholat. Nah beratnya itu maknanya seperti apa ya? Apakah lalai apa?
Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dia melihat ada orang yang membenturkan kepalanya, kembali lagi kepalanya, dibentur lagi, kembali lagi. Itu adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Misalnya kayak apa? Coba ya Bu, logika. Ya kayak tadi lalai. Bu. Sholat 5 kali yang wajib. Kita nggak usah bicara sunnah, kemarin kita udah bahas. Yang paling wajib berapa kali sehari? 5. Maaf, saya mau nanya dulu. Kalau ibu baca ayat pendek setelah Al-Fatihah cuman kul-kul aja, ini kan wajah kul nih semua nih kan? Maka saya mau nanya, kalau ibu kira-kira baca ayat setelah Al-Fatihah cuman kul-kul aja, butuh waktu berapa menit ibu untuk selesai sholat? 5 menit kali 5 kali sholat berapa? 25 menit. Waktu yang Allah kasih sehari berapa? 24 jam. Berarti Allah cuma minta 1% dari waktu kita 24 jam untuk memberikan hak Allah. Wajar nggak kalau nggak kita biasa dibanturkan kepala kita, dihantukkan? Wajar. Wajar nggak Allah marah dengan orang yang nggak sholat? Wajar. Allah cuma minta 1%. 99%-nya boleh cari rezeki banyak-banyak, berbakti, kasih sayang dengan anak, main, boleh. Allah cuma minta 1%, 5 menit sehari semalam, kali sehari cuma 25 menit. Dalam 24 jam Allah kasih waktu. Nggak juga mau sholat, wajar nggak dihantu lu? Hantu. Apa ya? Nah itulah ibaratnya. Kok ibu gitu nengoknya? Nah itulah pokoknya ya. Logikanya wajar nggak? Wajar. Coba ya kan. Supaya istiqomah itu bagaimana ya Ustaz? Ya, bagus pertanyaannya. Yang tadi lalai dulu nih, oke? Daya, wajar dihantu? Hantu wajar. Wajar masuk neraka? Wajar. Nauzubillah. Orang yang nggak sholat itu memang wajar masuk neraka. 24 jam. 25 menit Allah minta haknya. Makanya sebelum saya jawab cara istiqomah, karena cara istiqomah itu penting, saya mau sampaikan dulu gini ya, bahwa in tansurullah yansurukum wa yusabbis aqdamakum. Kalau kita mau tenang hidupnya, mau nggak stres dalam hidup, mau nggak auto baper kalau disakiti, caranya adalah belikan hak Allah. Hak Allah itu cuma dikit aja. Sholat cuma 5 kali yang wajib. Puasa Ramadan cuma 1 bulan di antara 12 bulan. Yang wajib itu dikit. Zakat cuma 2,5% dari harta. 10 juta penghasilan 250.000 cuma zakatnya. 4 juta penghasilan 100.000 cuma zakatnya. Nggak bayar zakat, wajar dihantu-hantu masuk neraka itu sangat wajar. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kami nggak pengen dihantu-hantu di neraka Ustazah. Masuk pertanyaannya, gimana caranya kami istiqomah? Cara untuk istiqomah adalah paksakan untuk sholat, paksakan untuk ibadah, jangan tinggal 40 hari. Untuk membentuk istiqomah butuh waktu 40 hari. Apa ciri-ciri istiqomah? Ciri-cirinya gampang. Risau kita kalau kita tinggalkan itu istiqomah. Kalau belum risau lagi berarti bukan istiqomah. Ustazah, kemarin lucu lagi pertanyaannya. Gimana caranya biar semangat untuk sholat wajib Ustazah? Saya bilang nggak usah semangat, kerjakan aja lah. Nggak perlu ibadah tuh semangat. Semangat atau nggak semangat, kerjakan aja lah. Untuk apa semangat itu? Nggak perlu. Saya berani bilang nggak perlu semangat. Nggak perlu. Semangat itu akan menghancurkan kita, Bu. Semangat sholat duha. Kok rajin? Semangat ini saja. Nanti nggak sholat duha sebulan. Kenapa nggak sholat? Nggak semangat dong. Kita nggak perlu ibadah itu semangat. Yang penting istiqomah. Saya udah dakwah 19 tahun, Bu. Jemaat tuh banyak lihat, Ustazah Nela ini kok semangat terus ya? Pengajian. Mana ada saya semangat terus? Nggak ada loh. Nggak ada.
Cuman semangat atau tidak tetap saya kerjakan. Ibadah nggak perlu semangat, Bu. Ibadah itu cuma perlu konsisten. Sekali baca Quran 3 juz. Kenapa ibu kok baca Quran 3 juz? Semangat saja. Habis itu 3 bulan nggak baca lagi. Kenapa nggak baca? Nggak semangat dong. Besok pas mau baca bingung batasannya. Ali Imran atau Nisa ya? Ali Imran atau Nisa? Ali Imran jelas. Ali Imran lagi. 2 minggu lagi baru baca lagi. Ali Imran atau Nisa ya? Ali Imran. Sampai meninggal Ali Imran terus. Itu kan rasa semangat itu. Jadi ibadah itu nggak perlu semangat. Semangat atau nggak semangat, kerjakan aja lah. Istiqomah. Karena ibadah itu bukan semampunya. Ibadah itu semampu-semampunya. Ngantuk, kedinginan, tetap sholat subuh. Jadi dipaksakan. Paksakan. Telat-telat sholat subuh, saya minta maaf, kan kita nggak tahu nih di antara kita semua, saya pengen telat, cuman kita dengan Allah yang tahu nih kan. Termasuk teman-teman online nih, yang telat sholat subuh, ada caranya. Hidupkan alarm, jauhkan dari kita. Alarm di belakang meja. Alarm di belakang. Alarm samping bantal. Cus. Meninggallah kau alarm. Alarm itu letaknya di atas lemari kalau bisa. Sakit hati lagi bunyi jalan kaki gitu. Nanti ambil kursi, hidupkan, matikan, baru hilang ngantuk. Saya dulu gitu cara saya, masalahnya waktu masih muda dulu, waktu masih males-males. Waktu saya masih muda dulu lah ya kan. Cuman nih mau sholat subuh jam 5:30 terus. Saya punya cara. Saya hidupkan alarm setinggi-tingginya suaranya, saya taruh di atas lemari. Sakit hati dan coba dengar bunyinya. Jalan gitu. Ya alarm taruh di belakang bantal, ya selesai lah urusan. Gitu. Jadi, Mbak, cara untuk bisa konsisten, paksakan sampai kapan? 40 hari. Kalau udah 40 hari, kalau kita tinggalkan, insya Allah kita risau, pasti. Saya suka film dulu, film Marsha and the Bear, tahu ya? Marsha itu, iya, Marsha itu jahil, kayak saya masa dulu. Jadi karena sukanya saya film itu tiap pagi ada. Saya nonton 3 hari, sehari nggak nonton. Nonton sehari, 2 hari nggak nonton. Nonton 3 hari, 3 hari nggak nonton. Bapak saya nanya, "Nak, kamu kok nggak nonton terus-terusan? Kan kamu suka film Marsha." Apa kata saya? "Pak, untuk membentuk keistiqomahan cuma butuh waktu 40 hari, Pak. Kalau saya nonton semasa sampai 40 hari, sekali mati lampu, Pak, hantu PLN itu." Artinya apa? Kita akan risau kalau kita tinggalkan. Makanya orang kecanduan nonton, kecanduan itu, jangan sampai 40 hari. Kalau udah nonton sinetron, sampai episode 40, nggak akan tinggal episode nanti. Kita kalau pernah meninggalkan sholat nanti bisa diganti atau kita sholat. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, dakhaltu ilal Islam 10 sanatal mati." Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Walam masalah. 10 tahun masuk Islam dia nggak sholat. Ica-icanya Islam KTP lah. Jadi dari zaman Rasul ada aja orang Islam KTP, ada aja. "Ya Rasul, saya masuk Islam sudah 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun saya belum sholat. Fakaifas sholati?" Bagaimana sholatku? Ica-icanya sama lah dengan pertanyaan kita-kita kan. Apa kata Rasul? "Ahakul yakin." Yakin kau 10 tahun. Yakin ya Rasul. Rasul tanya kedua kali. "Ahakul yakin." Yakin. Yakin ya Rasul. Ditanya ketiga kali. "Ahakul yakin." Yakin ya Rasul. Kalau kau tahu berapa jumlah yang kau tinggalkan, kau boleh ganti sholatmu. Tapi kalau tak tahu, cukup dengan bertaubat saja. Tapi saya yakin, ibu tak akan yakin jumlah yang ibu tinggalkan. Apa regulasi taubat? Menyesal yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi, memperbanyak ibadah sunnah, perbanyak sholat sunat taubat. Ada bedanya taubat dan taubat nasuha? Taubat nasuha itu sama, nasuha itu nama orang. Si nasuha itu nama orang. Bukan nasuha. Jadi nasuha itu pada masa Rasul ada orang namanya nasuha. Ya, jadi kejadiannya si nasuha itu dia bertaubat, banyak dosanya, sakaratul maut,
hampir mau sakaratul maut dia bertobat. Nah, jadilah namanya taubat nasuha. Intinya itu taubat. Nasuha itu nama orang pada masa Rasul. Oh, ibu kira nasuha itu siapa? Nama tetangga? Jadi sobat di online itu, kalau tobat harus tobat nasuha. Boleh nggak salah kok. Kalau taubat nasuha di online, bacanya di TikTok, nggak apa-apa. Tapi intinya itu nama orang. Oh, mana tahu? Nasuha itu nama orang. Nama orang pada masa Rasul. Jadi sebetulnya jangan kita sampai taubat nasuha lah, kita udah tobat dulu. Ya tobatnya pas terakhir Intinya taubat nasuha itu, si nasuha itu taubatnya diterima, taubatnya benar-benar, kayak gitulah. Makanya kita sukanya, kita kalau bisa kayak taubatnya kayak taubat nasuha. Nasuha itu nama orang. Dinisbatkan taubat itu ke dalam nama dia, gitu loh maksudnya. Kalau sholatnya pas ada azan mau pergi. Oke. Istiqomah clear ya Mbak? Jadi kalau mau istiqomah masih apapun, pengen sholat duha, lakukan 40 hari. Nanti hari ke-41 ditinggalkan, tidak bisa kita. Harus 40 hari. Pengen baca Quran, 40 hari. Mulai dari yang kecil-kecil. Innallaha yuhibbul amal qalil. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Jadi makanya tadi jangan perlu semangat, tak ada perlu semangat. Sekali semangat banyak. Jadi mulai dari kecil-kecil, lakukan 40 hari. Pengen apa lagi? Sholat taubat, lakukan 40 hari. Ya. Nah, nanti baru kita melakukannya, risau baru kita tinggal. Clear ya? Oke. Tinggal kita cari tahu ya. Kita itu pengen melakukan apa 40 hari. Sama, saya juga gitu. Oh, saya lagi mau ngerjakan ini deh. Ya udah, itu aja 40 hari saya kerjakan. Ya. Nggak putus, nggak boleh libur. Nah, yuk kita masuk. Ustazah, saya sholat lagi azan boleh nggak? Nggak bisa, Besti. Menjawab azan hukumnya wajib. Oh ya iya dong. Azan, baca Quran aja nggak boleh. Apalagi bercerita. Sekarang ibu lagi di masjid. Ibu lagi baca Quran. Terdengar suara azan. Tutup atau buka Qurannya? Tutup. Baca Quran sunnah. Jawab azan wajib. Menjawab azan yang wajib nggak bisa. Selesaikan azan dulu baru sholat. Jawab azannya wajib, bukan mendengar azan wajib. Menjawab ketika mendengar. Coba jawab azan. Allahu Akbar, ibu jawabnya. Asyhadu an la ilaha illallah, ibu jawabnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kalau subuh as-salatu khairun minan naum, jawabnya apa? Kalau as-salatu khairun minan naum kan itu salat lebih baik daripada tidur. Suka muazin itu baca saat subuh. Ibu jawabnya apa? Selama ini santai ya. Jawabnya shadaqata wa bararta. Coba shadaqata wa bararta. Yuk. Lagi. Gitu. Itu hafal ini. As-salatu khairun minan naum. Shadaqata. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting ke depan ini ya. Shadaqata wa bararta. Kalau mau panjang, wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya udah gini aja. Bega. Shadaqata wa bararta. Kami menyaksikan dan kami mengiyakan. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kami membenarkan, kami menyaksikan. Benar tuh, gitu loh. Shadaqata wa bararta. Wa bararta. Wa bararta. Shadaqata, coba semua. Shadaqata wa bararta.
Lagi. Bukan sodakota. Sodaka. Bukan ko. Mati. Ko-nya itu mati. Bukan o. Sodaka. Ta. Wa bararta. Ya. Saya Ra? Tulis mana? Perlu ditulis. Hafalnya di sini, di rumah nggak bakal ada ngafal. Yuk, sodakata wa bararta. Lagi. Lagi. Terus Allahu Akbar apa namanya? La ilaha illallah. Jawab dulu. Kalau di rumah kita banyak kali azan, jawab sekali aja. Nanti baru kita boleh sholat. Kalau nggak ada suara azan, tapi udah masuk jam sholat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung sholat aja. Iya. Misalnya rumah jauh nggak ada azan atau listrik padam, ya udah masuk waktu sholat aja. Jadi masjid, jadi kan kita ke banyak masjid. Jadi ini azan. Kan Satu kali aja cukup. yang pertama tuh yang Terserah ibu mau jawab yang mana. kalau sama Ustaz masjidnya jauh. Pokoknya kalau dengar, kalau samar barang tuh apa yang mau dijawab? Kalau samar dia apa mau dijawab ya kan? Nah, makanya kalau dia terdengar. Iza sami'ul, kalau kita mendengar. Ah itu subuh mbak. Itu pas as-salatu khairum minan naum aja. Iya kan? Ah. Oh ya, subuh-subuh. Bikin sholat wudhu pun kan ada sholat wudhu, siap berwudhu kita sholat. Oh ya, ada sholat sunat wudhu bisa. Sholat sunat wudhu apa namanya? Sholat sunnah selagi kita masih ada wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat lillah, sunnah atasku lillahi ta'ala. So kayak biasa aja, kayak sholat subuh aja. Selagi kita masih ada wudhu. Betul. Silakan, selagi masih ada wudhu bisa sholat sunat wudhu. Boleh. Pelajaran yang lalu. Boleh. Kadang-kadang kalau sholat di masjid kan kita telat, tidak bisa sholat sunat dulu. Iya. Iya. Jadi boleh sholat sunat wudhu selagi masih ada wudhu. Selagi masih ada wudhu. Sodakata wa bararta. Oke? Dah, apa lagi? Tadi udah, boleh tutorial lalai. Oh, bukan tutorial lalai ya. Di mana saja yang sholat boleh lalai. Ya, kemudian gimana cara istiqomah biar dalam sholat. Kemudian boleh nggak sholat lagi azan? Saya nggak nyaranin. Jawab dulu azan, kan itu hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bagaimana kalau sholat lupa rakaat? Sholat itu untuk khusyuk susah. Saya tidak bilang mudah. Kenapa coba? Karena kita sendiri, Mak. Musuh kita 5. Siapa musuh kita? Yang pertama ada iblis. Dah. Yang kedua ada setan. Dah. Yang ketiga ada nafsu jahat. Itu musuh kita semua itu. Itu dia ngetim itu, job desk-nya. Kemudian yang keempat, ada yang namanya jin jahat. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang taat, ada yang maksiat. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun.
tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat, ada yang maksiat. Jin itu juga punya nafsu, jin juga punya menikah, jin juga punya anak. Tapi yang merawat anak jin itu adalah suaminya. Jin juga ke pasar. Pasar jin itu hari Jumat. Dan yang ke pasar itu adalah suaminya. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Canda ya. Kemudian yang kelima yang jadi musuh kita adalah khannas. Apa namanya? Khannas. Siapa itu khannas? Khannas itu terdapat dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasi. Kita berlindung kepada Allah min syarril, dari kejahatan waswasil dan waswasnya si khannas. Khannas ini Bu, beda dengan si setan. Yuk kita kenalan dengan si khannas ini. Kalau setan melarang kita berbuat baik, khannas kita udah berbuat baik, dia ganggu kita. Malah sholat itu setan. Kalau udah sholat, setan udah pergi. Datanglah si khannas. Malas ke masjid, majelis taklim, itu setan. Sudah sampai masjid, ingat jemuran, itu khannas. Setan gak ada di masjid. Jangan sigi-sigi setan lah, dibilang setan di masjid, marah si setan itu nanti. Malah sholat itu setan, lagi sholat lupa rakaat, itu khannas. Pernah nggak sholat itu tak teringat di luar sholat, teringat dalam sholat? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor dah mati dah ya? Kompor dah mati dah ya? Sebelum sholat dah ingat, dalam sholat teringat, itu khannas. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi aku belanja duit sisa 100.000. Mana duit tadi terletak? Ya, teringat. Sekhanas. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi rakaat 2 atau 3? 2 atau 3 ya? 2 atau 3. Lantak je lah penting sholat. Khanas. Sebelum saya lanjutkan cara gimana kalau lupa rakaat, hati-hati dengan khanas ya. Makanya kalau ingin berbuat baik itu cepat, tidak usah pikir-pikir. Kalau enggak akan jadi. Ya Allah, saya mau sedekah untuk mertua saya uang 500.000 bulan depan. Menjelang bulan depan pikir-pikir. Kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya. Ndak usah lagi, dia kan jahat. Ndak jadi ya. Ndak bakal jadi. Ya Allah, saya mau wakaf. Wakaf nggak ya, wakaf nggak ya. Ndak usah lagi, ndak bakal jadi. Maka kalau ingin berbuat baik cepat, nggak usah pikir-pikir. Musuh kita 5, nggak bakal jadi nanti sedekah, nggak bakal jadi nanti wakaf. Nggak bakal jadi. Masukkan uang ke bakul kotak amal 100.000. Taruh aja duit itu. Jangan ditengok pula. 5 kilo berasnya di mana? Jadi. Ujung-ujungnya BBM naik berkali-kali, bawang merah, bawang putih naik berkali-kali, sedekah nggak naik-naik. 1.000, 2.000. Nah, kecuali yang di sini. Jadi kalau lupa rakaat kita ngapain? Sujud sawi. Ini perhatikan. Ibu harus hafal sujud sawi. Kalau ibu nggak hafal nanti susah. Ya, caranya dulu. Misalnya ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Maka ibu lakukan, ibu pilih yang paling pendek, 2. Karena berlebih lebih baik. Tapi kalau dia sudah kan 2 atau 3, 2 atau 3, ibu anggap 2. Ibu lanjutkan sholatnya. Nanti sebelum salam kanan, salam kiri. Oke? Ibu sujud sawi. Kan fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak pernah tidur, tak pernah lupa. Duduk. Tak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah tak pernah tidur, tak pernah lupa. Duduk, baru salam kanan, salam kiri. Kalau nggak mau ngulang sholat, hafal sujud sawi. Yuk semua, subhana. Lagi.
lagi, malla, lagi, subhana malla, lagi, yanamu, lagi, subhana man la yanamu, lagi, wala yashu, subhana man la yanamu, wala yashu, lagi, kanan 1, 2, 3. Bersera. 1, 2, 3 kanan. Kiri. Semua. Sujudnya 2 kali, bacanya 2 kali. 1 kali setiap sujud. Lebih boleh aja ya. Apa? Bagaimana kita lupa mengenai ya? Sujudnya berapa? Sujudnya 2 kali. Pokoknya boleh. Nggak pakai Allahu Akbar juga nggak apa-apa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid sujud. Hah? Yanamu dari spidol. Nggak ada nggak apa. Nggak apa-apa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Coba. 1, 2, 3. Lagi. Gitu. Maha suci Tuhanku. Maha suci Tuhan Allah yang tak pernah tidur, yang tak pernah lupa. Kita lupa ayatnya, bagaimana sujud sawi? Apa? Sujud sawinya bagaimana? Sujud aja. Kan sudah berapa kali? Kan kita ragu atau udah sayang? Sujud sawi. Sujud sawi aja nanti di akhir. 1 kali aja. 2 kali lah. 2 kali aja. Ulang sholat. Nggak usah pakai Allahu Akbar. Hah? Kok nggak boleh? Boleh lah, buka aurat ulang sholat. Kok sholat nggak boleh diulang? Boleh. Kalau kita udah apa ya itu kayak apa namanya tadi Bukan itu masalahnya. Lupa semua, lupa sujud sawi, lupa sholat, lupa semua. Ulang. Sholatnya diulang. Sholat diulang. Bu. Oh boleh lah. Buang angin sholat ulang kan? dia lupa semuanya maksudnya sholat itu udah sholat belum sholat. Oh iya kalau udah sholat tetap belum kadang bisa Sholat aja. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wala
Man tapi kan dia idgham bi gunnah. Jadinya subhana malla jadinya. Subhana malla. Bukan manla. Non ketemu lam idgham bila gunnah. Jadi ujungnya subhana malla. Hafal sujud sawi ya, supaya nggak banyak galau lagi sholat. Kalau udah lupa sujud sawi aja udah. Kecuali kalau batal karena buang angin, ulang lagi. Jatuh kain sarungnya nampak betisnya, jangan ditarik aja. Jatuh lagi, hanya tarik. Ulang lagi karena auratnya udah nampak. Kalau ada orang Sama Bu. Kalau nggak ada orang, tetap batal. Karena sholat itu wajib, nutup aurat, ada nggak ada orang. Oh iya dong. Kalau sholat boleh buka aurat nggak ada orang, nggak usah ya kita sholat pakai mukena. Jadi, oke, yang tadi dulu. Kalau terjatuh lah kain sarungnya, nampak betisnya, maka jangan diangkat aja. Tetap harus ulang sholatnya. Kalau kita sendiri, nggak ada yang lihat, Oke, dengar dulu ya bentar ya. Dengar dulu bentar biar nggak banyak pertanyaan anakan. Jadi, kalau kita sholat dalam keadaan sholat ya, di bawah kita nggak pakai apa-apa, nggak pakai celana Hawaii, nggak pakai baju di dalam, nggak pakai daster. Pokoknya habis mandi, cuman pakai celana dalam doang. Kita pakai mukena sholat, tapi mukenanya benar-benar tertutup, boleh nggak? boleh. Kita nih dari sholat nih, dari ambil wudhu, kita nggak pakai apa-apa, pakai mukena doang. Tapi mukenanya tuh memang rapat, tidak transparan, tidak ada yang bolong. Boleh nggak? Boleh nggak? Maka jawabannya adalah boleh. Selagi tertutup, karena sholat itu nutup aurat. Ini sebelum kita ke yang kain sarung jatuh tadi, biar nggak bingung ya. Nah, jadi kalau di dalamnya itu udah tidak sempurna, tapi auratnya udah tertutup rapat, itu boleh aja sholat dalam keadaan pakai mukena. Tapi walaupun misalnya kita dalam kondisi udah pakai daster, nggak pakai kerudung, pakai mukena, mukenanya bolong-bolong. Kan ada mukena banyak gaya. Mukena banyak gaya betul, bordir bolong-bolong. Nampak tangan bolong. Sah sholatnya? Enggak. Walaupun pakai daster. Maka pandai-pandai milih mukena. Jangan mukena banyak bolong-bolong. Apalagi mukena traveling. Mukena parasut itu hanya dianjurkan bagi kita yang dalam kondisi traveling. Kita udah pakai yang sempurna dulu, baru pakai mukena. Sehingga kalau dia terbang, ada jilbab di dalam. Ini sholat pakai mukena traveling, dibawa ke masjid, di dalam pakai daster, terbang, dibalik kan lagi. Kalau udah terbang, ulang lagi, itu udah nampak auratnya. Walaupun kita sendiri dalam kamar. Sholat nutup aurat, ada nggak ada orang wajib tutup. Kalau udah terjatuh kan sarungnya, di dalam pakaian sempurna nggak? Kalau di dalam pakaian sempurna tentu nggak perlu ulang, angkat aja. Tapi kalau udah kelihatan tersingkap auratnya, ulang. Clear ya? Clear ya? Nah, jadi kalau dari awal alurnya dia clear. So, makanya belajarnya detail kita sama-sama. Yuk, apa? Silakan. Tafadhol. Apa, Bu? Yang kedua itu bagaimana? Yang kedua, kalau sholat itu pada saat pakai mukena, lalu mukena itu akan sampai ke
saja yang mengenai kita itu. Apakah bukan menutupi tempat sujud? Yang pertama, sholat katanya dagu harus tertutup. Nah, aurat tetap pada auratnya. Tidak berubah aurat. Saat sholat aurat tetap sama. Yang nggak boleh nampak itu adalah batang leher. Nah, yang kedua, katanya kalau kita sujud, tidak boleh kening kita terhalang mukena. Itu betul. Makanya tadi saya bilang kita ini mau praktek belajar sholat atau gimana. Sebenarnya itu bisa kita praktekkan bersama, biar sujudnya benar. Tapi nggak apa-apa. Kita belum praktek, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ada, sekarang teori aja dulu ya. Teori bahwa yang tidak boleh terkena benda yang bergerak, itu hadis. Saya ulangi, tidak boleh kening kita, ini kening, terkena benda yang bergerak. Sorban nggak boleh. Sorban nggak boleh. Kena kerudung nggak boleh. Kena mukena nggak boleh. Makanya dari tegak menjelang sujud, itu ada tutorialnya. Mukenanya tuh diginikan dulu. Baru diginikan, dan posisi sujudnya harus seperti ini. Jadi ini harus kena ke sejadah. Kalau ini dan ini nggak wajib, nggak apa-apa nggak kena. Makanya banyak kali orang nanya ya, boleh nggak sholat pakai cadar? Ya nggak apa-apa, kan kening nggak ditutup si cadar itu. Ya, kalau kita pakai cadar, tutup cuma ini, ada masalah. Jadi yang tidak boleh kena benda bergerak adalah ini. Nggak boleh kena sorban, nggak boleh kena jilbab, nggak boleh juga kena mukena. Tapi kalau sorbannya dibuka, itu kan nggak bergerak lagi dia. Berarti mukenanya nggak boleh sampai sini. Nggak bisa. Harus dinaikin. Betul. Kayak ibu sekarang kan sudah cukup. Kayak kita ini kan udah cukup nih. Iya. Sholat kan bisa pakai baju. Ya silakan. Tangan kita sujud kena sejadah apa di dalam mukena? Terserah kalau itu nggak ada aturan. Sebagai tangan kita masuk ke dalam sejadah. Enggak. Susah gitu. Enggak. Enggak. Bukan di atas sejadah. Kalau itu lain lagi. Bahwa harus ada titik yang nempel ke bumi saat sujud. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tangan nempel ke bumi. Itu lain lagi. Jadi bukan berarti nggak apa-apa. Yang ada dalil tidak boleh bergerak, kena benda bergerak itu cuma jidat. Kalau tangan kan masih nggak apa-apa ya. Ya, tangan nggak apa-apa. Kalau kaki kita nampak sedikit aja Ustaz waktu sholat, Kita tahu. kalau nampak kan kok habis sujud, Kita tahu nggak? kita tahu nampaknya kita betul. Kita tahu nampak? Dibetulkan nggak apa-apa. Maka sedikit ada berulang ya Ustaz. Enggak. Makanya saya minta maaf kalau ada ibu yang memang mukenanya belum betul, pakai anak kerudung kalau lagi sholat. Hah? Anak kerudung itu apa ya? Ciput apa tuh? Ciput. Hewan ciput. Saya pernah mendengar kalau orang Malaysia itu bilang di sini itu termasuk aurat. Tidak. Aurat itu adalah ma dhahara minha. Apa yang nampak biasa tidak aurat. Apa yang tampak biasa tidak aurat. Ya. Cuman mereka kalau pengen warok nggak apa-apa, pengen hati-hati nggak apa-apa. Yang nampak biasa itu maksudnya gimana? Iya ini kan ini wajah, ke muka dan sepergelangan tangan bukan aurat. Dalam sholat kayak gini bisa. Udah ibu pakai itu aja. Yang pakai mukena sholat kan cuma orang kita. Karena orang kita tuh banyak buka aurat. Pas sholat tentu dia cari mukena. Iya. Silakan. Mau tanya, kalau kita kan baca di YouTube gitu, kan sami Allah liman hamidah kepada Rasulullah. Terus di dalam YouTube itu sebenarnya tambah. Apa boleh kita menambah di luar yang tulisan Allah liman hamidah? Apa bacaannya?
Kalau dijalankan suka lupa ya. Iya. Saya nggak pernah mendengar itu. Yang tahu tuh yang sudah tahu. Waktu iktidal saya tidak pernah mendengar. Yang saya pernah dengar, nggak pernah baca kok dengar ya. Yang jelas sahih riwayatnya dibolehkan menambah doa di sujud terakhir. Sujud terakhir boleh menambah doa. Sujud terakhir. Terserah, sujud terakhir. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, baca dalam hati. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Taruh bana atina kek, apa kek gitu. Sebelum salam, kalau main Sujud, bagus. tahiyat terakhir setelah baca tahiyat sebelum salam. Boleh. Yang baca itu Boleh. bilang itu di luar, jadi harus setelah salam saja, tapi karena itu bukan masuk dalam apa sunnah sholat. Setelah tahiyat boleh ditambah. Iya, sebelum salam boleh. Boleh ditambah. Tapi prinsipnya maaf, kalau ragu, misalnya ibu udah tahu nih, dapat ibu ceramah tentang Allahumma inni a'udzubika ayat, ragu ibu, apa konsep ragu? Mayari bukan, nggak usah sama sekali. Ibu-ibu setelah pengajian, setelah mulai pengajian, kan ibu udah lama nih pengajian nih. Ada yang ibu ragu, jangan kerjakan dulu sampai tahu hukumnya. Itu konsep dalam agama Islam. Banyak orang kan nggak kayak gitu. Ustazah, apa hukumnya ngasih makan tukang waktu Ramadan tapi tukangnya Islam dan tidak puasa? Saya bilang jangan. Al-wasilatul haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Kalau ibu ngasih makan tukang yang sedang berpuasa, padahal dia muslim, berarti ibu juga ikut berdosa. Muncul pertanyaan, kalau udah terlanjur gimana Ustazah? Harusnya nanya sebelum dilakukan. Gitu. Jadi kalau ragu dalam sebuah... Baiknya berilmu dulu baru beramal gitu. Ya jelas Bu. Berilmu baru beramal. Coba ibu bayangkan, banyak orang beramal tanpa berilmu Bu. Contoh, banyak orang beramal tanpa berilmu. Sedekah dia bayar, zakat tidak dia keluarkan. Sedekah banyak Bu. Zakat tidak dibayar. Sama dengan tahajud tapi tidak sholat subuh. Maka rajin-rajinlah kita belajar. Banyak orang puasa Senin Kamis rajin, benar amalnya, niatnya diet. Diet. Padahal syarat diterimanya amal adalah benar niat, benar amal. Benar niat, benar amal. Salah satunya tertolak amalnya. Dipukulnya istrinya. Niatnya benar katanya, supaya istrinya berubah. Tetap dia berdosa. Benar niat, salah amal. Saya maki-maki dia biar dia berubah saja. Oke, niat betul, cara salah. Nggak bisa sekedar niat aja, ibadah-ibadahnya nggak bisa. Benar niatnya, benar amalnya. Berapa banyak orang yang beriman tapi nggak berilmu. Ustadznya ceramah di depan, dia baca Quran di belakang. Padahal baca Quran itu sunnah, mendengarkan ustadz wajib. Dia nggak tempatkan hukum pada tempatnya. Ustadz lagi ceramah, nggak usah baca Quran, dengarkan ustadz tuh pahalanya gede. Nggak ngerti ceramah ustadznya lain ujung lain pangkal, tak kemana-mana, anggo-anggo aja. Lebih gede lagi pahala dibanding pahala baca Quran. Ini kadang-kadang saya juga nggak tahu kenapa ya jemaah baca Quran saat ustadznya ceramah. Saya nggak pernah nengok ya jemaah saya baca Quran, saya ceramah, saya nggak pernah nengok. Udah 19 tahun saya ceramah, saya tidak pernah nengok. Cuma saya dapat laporan pertanyaan. Ustadz ceramah, ya saya ceramah terawih terus. Nggak pernah saya tengok jemaah saya baca Quran. Mungkin suara saya gede kali ya. Nggak berani orang baca Quran kali ya. Jadi nggak boleh. Coba, bahaya kan? Maka rajin-rajinlah kita belajar. Ibu bisa belajar dimanapun. Banyak perlu dipelajari dalam agama Islam. Zakat itu berapa dikeluarkan? Kalau nggak dikeluarkan gimana? Zakat penghasilan gimana? Zakat emas gimana? Salat dalam perjalanan gimana? Jamak qasar gimana? Kayak gitu aja. Ya, itu hal-hal yang paling penting. Sederhana, tapi itu penting. Bahaya Bu. Ustadznya ceramah, dia baca Quran di belakang. Kan sama dengan sedekah tapi nggak zakat. Sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh. Mahasiswa saya, siapa yang tadi malam sholat tahajud? Saya Bu. Yang nggak sholat subuh? Saya juga Bu. Nah, coba ibu tegur Bu. Tes lah. Coba ibu tegur. Woi.
Jangan baca Quran, Ustaz lagi ceramah, yang ada ibu ini ceramahnya. Apakah dia tidak beriman? Siapa yang berani bilang dia tidak beriman? Dia beriman, Bu, cuman tak berilmu saja. Itulah bahaya. Makanya ada dalil fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamari 'ala sairil kawakib. Orang yang beriman dan berilmu lebih baik lagi orang berilmu ibadah dikit daripada banyak ilmu tapi daripada banyak ibadah tapi tak pakai ilmu. Berapa banyak orang banyak sholatnya rakaat lupa hantam aja. Aurat nampak lewat guys. Ya kan lewat aja. Ngantuk sholat juga dia. Sholat memejamkan mata makruh, buka mata tuh. Kalau berdoa, Kalau berdoa enggak apa-apa. Ya kan? Nah, biar khusyuk. khusyuk itu soal hati. Di dalam ruangan ibu sholat gelap sendiri, ingat mantan enggak juga khusyuk deh, Bu. Canda ya, canda. Oke, ini sampai jam berapa nih Bu Ketua? Lewat nih ya. Ande sampai asal ibu sini saya pulang. Silakan Bu. Saya mau nanyakan mengenai sholat sunat tahiyatul masjid. Dari kecil itu ya, tahu saya ya, jajan itu kita sholat sunat tahiyatul pas kita nyampe di masjid, kita langsung kalau orang azan kita disuruh berdiri aja di situ, kita Disunnahkan. Iya tadi saya kecil gitu ya Ustazah ya, mungkin juga salah ya. Saya sholat sunat tahiyatul masjid dulu, baru kita melaksanakan sholat sunat rawatib. Itu pun kalau waktu kita merasa nggak cukup, mungkin kita sholat rawatib. Tapi kemarin saya dengar juga ceramah Ustazah ya, kata Ustazah kita boleh menunggu rawatib baru nanti tahiyatul masjid. Nah itu yang saya tanyakan Ustazah sebenarnya dari dulu itu kita tahiyatul masjid duluan gitu. Oke. Apa itu tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid itu adalah as-shalah indal masjid. Salat selama kita berada di masjid. Pertanyaannya, apakah boleh salat tahiyatul masjid udah terduduk? Udah terduduk kita, baru kita tahiyatul masjid. Boleh nggak? Rasul pernah sering nyuruh sahabat, bangun, hayya nasta'mil tahiyatul masjid. Yuk kita tahiyatul masjid. Nah, pertanyaannya adalah, Ustazah setahu saya, tahiyatul masjid itu adalah sholat pertama kali nyampe masjid. Apakah salah pernyataan itu? Betul. Betul pernyataan itu. Sholat pertama kali sampai masjid, daripada pelangak-pelongok, tahiyatul masjid lah. Tapi kemudian setelah terduduk, apa nggak boleh tahiyatul masjid? Tetap boleh, selama kita di masjid. Nah pertanyaannya adalah, saya sampai masjid orang azan. Orang azan, lalu kemudian saya tegak dulu. Tegak itu bukan karena ingin melakukan tahiyatul masjid. Tegak itu adalah pahala sunnah. Saat azan kita berdiri itu dapat pahala sunnah. Itu nggak ada hubungan dengan tahiyatul masjid itu. Tegak, pernah nggak dengar orang lagi azan dia tegak aja? Kami dulu walaupun kami udah duduk azan kami tegak. Tegak aja kami. Ya itu sunnah berdiri menjawab azan. Dan setelah itu apakah rawatib dulu atau tahiyatul masjid dulu? Maka saya kemarin jawab dulu kan rawatib, baru tahiyatul masjid. Karena rawatib itu sunnah muakkad, tahiyatul masjid itu sunnah biasa. Dan tahiyatul masjid bisa dikerjakan nanti selama berada di masjid. Ustazah nggak bisa dong, harus duduk dulu, keluar dulu, nanti tahiyatul masjid lagi. Itulah kisahnya. Tapi apakah ibu salah ketika ibu melakukan tahiyatul masjid duluan? Nggak salah juga, cuman saya khawatir ibu jadi nggak ada rawatib. Paham ya? Nggak salah juga ibu tahiyatul masjid duluan, baru ibu nanti ujungnya rawatib. Cuman kan ceritanya waktu mepet, silakan rawatib duluan. Karena dia ibadahnya sunnah, nggak ada yang salah ibu, terbalik-balik nggak ada masalah bu. Terbalik-balik nggak ada masalah, ya, gitu ya. Di masjid kadang-kadang suka berpindah, sebenarnya sholat tahiyatul masjid pindah lagi tempat. Sunnah berpindah tempat setiap sholat. Tahiyatul masjid sini, rawatib pindah lagi. Zuhur sini, rawatib pindah lagi. Hajat pindah lagi. Sunnah. Lah ya iya. Tempat pindahnya satu jengkal aja. Satu jengkal. Intinya memindahkan kening kepala. Pindah satu jengkal supaya nanti ada menjadi saksi kita banyak di hari akhir. Kepala. Gitu juga sunnah jalan ke masjid lewat jalan lain. Pergi lewat belakang, pulang lewat samping. Tapi jangan muter belakang pasal loket dulu.
Nah, gitu. Masa kalau masih ada waktu sholat sunnah, jadi itu juga jadi perdebatan. Sholat fajar, sunnah fajar itu kita lakukan setelah bukan setelah azan atau sebelum azan. Kan biasanya kita kan habis tahajud terus tinggal sedikit lagi waktu mau buka. Biasanya itu sunnah fajar. Jadi dia bilang ada sholat fajar. Kan saya sering dengar itu. Baik, soal sholat fajar. Kemarin kita udah bahas tentang 5 sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Tapi kita belum bahas sholat apa, sunnah apa yang kita belajar dari bangun sampai tidur lagi. Rawatib boleh nggak di rumah? Rawatib itu kapan aja sih? Fajar itu apa sih? Duha itu apa sih? Tahajud itu masih banyak sekali. Nah, salah satunya saya jawab, fajar. Apa itu fajar? Rasul pernah bersabda, "Raka'atanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan isi-isinya. Nah, apa itu fajar? Fajar itu adalah sholat 2 rakaat setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Qobliyah. Qobliyah itulah fajar. Itu juga bendanya. Satu nela Luki. Tapi sama-sama kece. Oh ya, enggak canda-canda ya. Caca. Ya, salah satu fajar. Qobliyah niatnya sengaja aku sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Fajar itu waktunya. Ya. Jadi posisinya di mana? Posisinya adalah setelah azan subuh. Waktu dulu masuk dulu waktu subuh, baru kita melakukan sholat fajar. Pertanyaannya, saya di rumah sholatnya jam 5? Ya, itu teman-teman. Ya, terbayar kalau saya isi pertanyaan hati ibu-ibu. Ya. Saya sholat subuhnya 5:15. Orang azannya 4:30. Saya sholatnya 5:15. Masih bisa nggak saya sholat fajar? Selagi masih ada waktu subuh, kita boleh sholat fajar 2 rakaat atau sholat qabliyah, lanjut subuh 2 rakaat. Jadi sunat fajar itu bisa diniatkan di fajar. Qabliyah subuh. Iya. Bukan. Tapi kalau di Mekah kan 2 kali azan. Itu 2 kali azan di Mekah itu sayang itu enggak, itu jadwal tahajud. Di Mekah itu azan 2 kali, azan sholat tahajud yang pertama. Azan pertama belum bisa sholat fajar lagi, tahajud. Azan kedua baru sholat fajar. Azan pertama di Mekah itu sholat tahajud. Azan jam 6, Mekah itu kan kadang-kadang azan jam 6 pagi kan. Jam 5 itu sholat tahajud. Tapi ada sunahnya ya, Ustaz, kalau qobliyah itu baiknya di rumah. Siap. Baru sholat. Betul. Lebih baik. Betul, lebih baik. Betul. Tapi kalau memang kita rasanya nggak takut nggak nyampe gitu. Bisa. Nggak apa-apa juga sholat di masjid ya, qobliyahnya. Kalau ngikutin sunnah ya kan khawatir kan rumah jauh dari masjid. Khawatir nggak nyampe. Kalau kita qobliyah terus di rumah, terus di masjidnya takutnya telat. Iya, nggak apa-apa di masjid sunnah. Nggak apa-apa. Tapi memang lebih baik di rumah. Iya. Lebih baik sholat sunnah itu di rumah. Tapi kan dulu rumah orang depan masjid. Rasul itu sholat sunnahnya di rumah. Nanti sholat wajibnya di masjid. Rumah Rasul itu di Raudhah. Masjid mimbarnya di situ juga. Kita rumah sini masjid pasar roket. Oke? Udah kelebihan waktunya. Oke, terima kasih ya. Maaf nanti waktu ibu-ibu terpakai pula. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa ala hazimiyah al-Fatihah. Amin ya
ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam, dakhalnal jannata dara salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna